Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam hari yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Jogja dan sekitarnya, dan juga para pendengar Radio Sun FM di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan yang terakhir, kesempatan yang telah lalu, kita sudah memulai pembahasan muqaddimah tentang tafsir surat Quraisy. Sebelum kita memasuki kelanjutan dari tafsir ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, nama-nama surat Quraisy. Saat itu kita sebutkan 2 nama. Silahkan siapa yang akan menjawab? Ya. Surat Quraisy dan surat Li'ila fi Quraisy. Silahkan. Pertanyaan berikutnya, ketika kita menjelaskan tentang asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat Quraisy ini, kita membawakan sebuah hadis yang dinilai hasan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dan juga Syekh Al-Albani tentang 7 keistimewaan yang Allah berikan kepada kabilah Quraisy. Saya minta 7-7-nya atau dicicil? Dibagi 2 ya? Ya. Atau 7-7-nya sekalian aja? 7-7-nya sekalian? Ya. Dicicil 2-2 ya.
Yondo. Dibagi dua, ya kalau dibagi dua enggak apa-apa. Ya udah, keistimewaan yang pertama sampai yang ketiga, silakan. Betul. Ya, bagus. Ya, bagus. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Kemudian yang kedua, kenabian ada di dalam suku Quraisy. Yang ketiga, suku Quraisy adalah pemelihara. Ya, pemelihara apa? Ka'bah. Ya, silakan. Kemudian berikutnya, yang ke berapa ini? Yang keempat sampai yang ketujuh, silakan. Ya. 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 Selama ya. Bagus, silakan. Bukan khusus untuk orang Quraisy, berbicara khusus tentang orang Quraisy. Bagus. Ya. Ini adalah sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, dan kita pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang tafsir global dari surat Quraisy. Sekarang saatnya kita akan membahas tafsir rinci dari surat Quraisy. Kita mulai dari tafsir ayat yang pertama dari surat Quraisy. Tapi sebelumnya, mari kita lihat ayat pertama ini yang bunyinya apa? Li'ila fi Quraisy. Saya ingin tanya, kalimat ini, ayat ini terdiri dari berapa kata? 3 2 apa 3? Silahkan dilihat. Ini di depan panjenengan ini. 2 atau 3? 2. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama di Masjid Agung Purbalingga. Ada 2 apa 3? Yang mengatakan 2 siapa? Loh, kok enggak berani ngacung ya? Yang mengatakan 2 siapa? Tadi kelihatannya ada yang ngomong 2 nih. Apa suara tanpa wujud atau? 2 3 sebutkan 3. Mana aja? Ya. Bagus sekali. Ini udah belajar bahasa Arab berarti ini. Ada 3 kata. 3 kata itu yang pertama adalah li. Yang kedua apa? Ilafi. Yang ketiga Quraisy. Li. Masa li dihitung 1 kata? Inilah keistimewaan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin li ini suku kata atau bahkan huruf. Coba li, ya li. Ini berapa huruf ini? 1, ya. Cuma huruf lam saja. 1 huruf ini di dalam bahasa Arab bisa menjadi 1 kata. Dalam bahasa Indonesia ada enggak? 1 huruf 1 kata ada enggak? Enggak ada. Bahkan suku kata pun biasanya berapa? 2 huruf. Inilah keunikan dan keistimewaan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, yang namanya kata itu terbagi menjadi 3. Yang sudah belajar bahasa Arab ada 3. Apa? Fi'il, isim, huruf. Fi'il, isim, huruf. Fi'il itu adalah kata kerja, isim adalah kata sifat, kata benda, dan yang semisalnya. Huruf ya huruf. Ini masuk mana ini? Huruf. Ya.
Jadi luar biasa bahasa Arab. Makanya kalau misalnya panjenengan perhatikan Quran terjemah, antara ayat dengan terjemahannya banyak mana? Banyak terjemahannya. Karena kata-kata bahasa Arab itu kadang-kadang terdiri dari satu huruf, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ternyata maknanya sangat luas. Dan nanti kita akan bahas satu persatu dari makna kata ini. Pertama akan kita bahas li, kemudian ilafi, kemudian Quraisy. Sekarang li. Apa artinya li? Dalam penafsiran ayat ini sekurang-kurangnya ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah karena. Li artinya apa? Karena. Yang kedua maknanya adalah takjublah dengan. Luar biasa ya. Sudah katanya satu, maknanya bisa berapa? Bisa dua. Ini baru sebagian. Ya, kalau kata li itu sendiri di luar tafsir dari surat ayat pertama surat Quraisy bisa ada makna yang lainnya. Cuman kita bicara tentang makna kata li dalam ayat pertama surat Quraisy. Yang pertama maknanya adalah apa? Karena. Yang kedua takjublah dengan. Coba li ilafi Quraisy. Karena kebiasaannya orang Quraisy. Karena kebiasaannya orang Quraisy. Ini kalimat menurut panjenengan sudah sempurna apa belum? Karena kebiasaannya orang Quraisy. Sudah sempurna belum? Belum. Contoh. Karena Pak Ahmad Dermawan. Sudah selesai belum? Butuh apa? Butuh penyempurna kan? Terus apa? Kenapa? Karena Pak Ahmad Dermawan, terus ada apa? Misalnya, karena Pak Ahmad Dermawan, kelanjutannya, maka Pak Ahmad dicintai oleh masyarakatnya. Atau misalnya contoh yang lain. Karena Ali pintar, sudah selesai belum? Belum, ada kelanjutannya. Apa? Maka dia naik kelas. Misal ya. Sekarang karena kebiasaan orang Quraisy. Terus kenapa? Penyempurnanya di mana? Ini kalimat belum selesai. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Untuk tautan penyempurnanya, para ulama terbagi menjadi dua dalam hal ini. Yang pertama, mereka mengatakan penyempurnanya itu ada di dalam surat sebelumnya. Surat apa? Surat Al-Fil yang bunyinya Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhirnya. Sudah? Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bukan, penyempurnanya ada di dalam ayat yang ketiga dari surat Quraisy. Siapa yang tahu ayat ketiga bunyinya? Masih ngurutakan di situ. Ayat yang pertama apa? Li'ila fi Quraisy. Yang kedua, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Ketemu? Ya. Berarti kata ulama yang lainnya, tautannya itu ada di dalam ayat yang ketiga. Maknanya gimana Ustadz sekarang? Kita bahas pendapat yang pertama. Kata mereka tautannya ada di surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu isinya apa sih? Cerita tentang diserangnya Ka'bah. Oleh siapa? Oleh pasukan gajah. Berhasil mereka? Tidak berhasil. Diceritakan bahwasanya mereka dihancurkan oleh burung ababil sampai mereka hancur-hancur ka'asfim ma'kul, seperti dimakani oleh ulat-ulat ya. Hancur mereka. Kata para ulama, di antara tujuan dihancurkannya pasukan gajah
ketika mereka ingin memusnahkan Ka'bah, di antaranya adalah li'ilafi Quraisy, untuk menjaga kebiasaannya orang Quraisy. Apa kebiasaannya orang Quraisy? Mereka biasa berniaga di musim panas dan musim dingin. Apa hubungannya Ustaz sama kebiasaan niaganya orang Quraisy dengan diselamatkannya Ka'bah? Apa hubungannya? Masih ingat kemarin? Orang Quraisy mereka bisa bepergian sepanjang tahun tanpa ada yang mengganggu mereka dimanapun mereka berada. Karena apa? Karena mereka itu dihormati. Dihormati karena menjaga Ka'bah. Kalau Ka'bahnya hilang, apakah orang-orang Quraisy masih dihormati? Jaga apa? Jaga bekasnya Ka'bah. Nah, makanya kata para ulama, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaannya orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah yang ingin memusnahkan Ka'bah. Ini menurut pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua mengatakan enggak. Kalau kata yang pendapat kedua, kenapa? Karena suratnya udah beda. Kalau ini kan sudah pindah surat. Kalau tadi itu suratnya Al-Fil, sudah beda. Kalau ini kata mereka, kita cari aja penyempurnanya di dalam surat itu. Mari kita lihat li'ilafi Quraisy, karena kebiasaannya orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-saif, kebiasaan mereka adalah bepergian, berniaga ketika musim panas dan musim dingin. Sudah ketemu jawabannya? Belum. Jawabannya ada di dalam ayat yang ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Apa artinya? Hendaklah mereka menyembah Allah, Rabbnya, penguasanya, pemiliknya Ka'bah. Apa hubungannya Ustaz? Maknanya gimana? Maknanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-orang Quraisy. Mereka bisa berniaga di musim panas dan musim dingin secara aman. Karena karunia ini hendaklah mereka beribadah kepada Allah semata. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Menurut jenengan lebih kuat yang mana ini? Pertama apa kedua? Pertama. Siapa di antara ulama yang memilih pendapat pertama? Kalau mbahnya pakar tafsir Imam At-Tabari, mbah dalam tanda kutip, artinya yang paling ahlinya, di antara yang paling ahlinya adalah Imam At-Tabari. Beliau memilih pendapat yang kedua. Kenapa? Karena sudah beda surat, kata beliau. Kalau para ulama yang lainnya seperti Imam Al-Qurtubi, beliau tidak milih di antara dua pendapat ini. Pokoknya dua-duanya sama-sama kuat. Dan ini kelihatannya yang lebih kuat lah. Karena apa? Karena tidak ada kontradiksi antara pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua. Bisa saja, karena dua-duanya kan bisa aja. Pertama memang tujuannya untuk penghancuran pasukan gajah dari Ka'bah adalah untuk itu, untuk menjaga kebiasaan orang Quraisy, dan juga kebiasaan orang Quraisy itu mereka diberi karunia seperti itu oleh Allah adalah agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini makna dari kata apa? Li. Yang pertama artinya apa? Karena. Karena ini kita katakan tadi bahwasanya ini kalau menggunakan kata karena, kalimat ini sudah sempurna atau belum? Belum. Penyempurnanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan penyempurnanya ada di surat Al-Fil, ada yang mengatakan penyempurnanya ada di ayat yang ketiga dari surat Quraisy. Nah, sekarang kita ngelihat makna yang kedua, takjublah dengan. Kalau kita katakan li artinya takjublah dengan, maka maknanya adalah takjublah kalian dengan kebiasaannya orang Quraisy.
Kalimatnya sudah sempurna? Sudah? Sudah sempurna. Berarti lebih enak yang ini ya. Ya selesai. Ya sudah selesai kita. Enggak panjang lebar kayak tadi ya. Tapi tidak masalah. Masing-masing di antara dua ini bisa dimaknakan untuk kalimat atau kata li dalam surat Quraisy. Berikutnya ini adalah kata li. Yang kedua kata apa? Ilafi. Kata ilafi, kata seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in, artinya adalah kebiasaan. Berarti li ilafi artinya adalah karena kebiasaan. Kita masuk Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu siapa? Ada yang tahu Quraisy itu siapa? Hah? Orang Arab? Orang Arab kan banyak. Kaum. Ya, siapa kaum tersebut? Keturunannya siapa Quraisy itu? Keturunannya Quraisy adalah keturunan seorang Arab yang bernama An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah ini punya anak dari sekian banyak anaknya ini, kemudian mereka itu diistilahkan dengan siapa? Dengan Quraisy. Kabilah Quraisy. Orang-orang Quraisy atau kabilah Quraisy ini, mereka adalah termasuk kabilah yang sangat terpandang. Termasuk kabilah yang sangat terpandang di antara orang-orang Arab. Bahkan mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dari sekian banyak orang Arab. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari keturunannya Nabi Ismail. Keturunannya Nabi Ismail banyak enggak? Bukan hanya banyak, tapi banyak. Keturunannya Nabi Ismail banyak. Dari keturunannya Nabi Ismail ini Allah memilih seorang yang bernama Kinanah. Dari Ismail, keturunannya Nabi Ismail banyak, Allah pilih siapa? Kinanah. Dijadikan sebagai manusia unggulan dari sekian banyak keturunannya siapa? Nabi Ismail. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastafa Quraisyan min Kinanah." Kinanah punya keturunan banyak, dari sekian keturunannya Kinanah itu Allah memilih siapa? Quraisy. Berarti Quraisy pilihan atau bukan? Pilihan dari pilihan. Ya. Pilihan dari pilihan, unggulan dari unggulan. Jadi dari keturunannya Nabi Ismail banyak orang-orang dipilih oleh Allah untuk diberi keistimewaan, namanya siapa? Kinanah. Dari Kinanah muncul keturunan-keturunan dipilih siapa? Quraisy. Kemudian kata Nabi SAW, "Wastafa min Quraisyin Bani Hashim." Dari keturunan Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Bani Hashim, Quraisy punya bani. Di antara bani Quraisy ini dipilih oleh Allah untuk diberi keistimewaan siapa? Bani Hashim. Baru kemudian wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah pilih aku. Siapa aku? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Berarti kalau kita lihat di sini ya, Quraisy ini pilihan atau bukan? Pilihan. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pilihan dari pilihan. Ismail pilihan atau bukan? Pilihan lah. Karena dia adalah seorang nabi. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pilihan dari sekian banyak orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi masing-masing dari keturunan ini punya kelebihan. Kinanah. Kita akan mulai dari siapa? Dari Kinanah. Kalau Ismail jelas dia adalah nabi. Menurut jenengan Ismail kan sudah kenal ya. Kinanah sudah kenal belum? Belum. Quraisy nabi Arab. Bani Hashim belum. Muhammad kenal? Kenal? Coba sebutkan nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin jadinya kenal. Ya, kita mulai dari siapa? Kinanah. Kinanah, apa sih kelebihannya Kinanah dibandingkan keturunannya Nabi Ismail yang lainnya? Kelebihannya, kata para ahli sejarah, Kinanah adalah orang yang sangat tersohor, yang sangat terkenal kedermawanan dan kemurahannya. Dari sekian banyak keturunannya Nabi Ismail, di antara yang paling dermawan dan paling pemurah siapa? Kinanah. Sampai konon diceritakan beliau itu kalau makan tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian. Karena setiap dia makan mesti kalau tidak sendirian berarti apa? Sama-sama. Kalau tidak sendiri sama-sama. Artinya apa? Artinya dia selalu ngundang orang. Saking apanya? Saking dermawannya. Kalau kita, orang wareg. Nek kakek kancane orang wareg. Tapi kalau Kinanah hendak. Dia terkenal sekali. Tidak pernah. Nah, selama hidup dia tidak pernah dia makan sendirian. Makanya sangat terkenal apanya? Kedermawanannya. Itu saja kelebihannya Ustaz. Ada kelebihan yang lain. Rumahnya tidak pernah sepi dari tamu. Rumahnya Kinanah tidak pernah sepi dari tamu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Pada pengen mangan? Loh, jenengan kalau bertamu apa untuk itu aja? Saya tanya, jenengan bertamu untuk apa? Mergane nunggu mah orang lawu? Ya ndak lah ya. Bertamu kan ada motifnya ya. Kinanah ini selain karena itu ya, selain karena beliau dermawan, beliau itu adalah orang yang ilmunya sangat tinggi. Ilmunya sangat tinggi dan beliau adalah orang yang terpandang. Makanya rumahnya itu menjadi pos. Enggak pernah sepi, selalu datang tamu terus. Kalau kita kan banyak tamunya ketika Idul Fitri tok ya. Kalau beliau sepanjang tahun ada tamu. Dan dikatakan oleh para ahli sejarah, rumah beliau adalah pos kerukunan. Pos kerukunan. Jadi kalau ada orang ada masalah datang ke situ, kemudian dirukunkan sama siapa? Kinanah. Kalau ada perselisihan disatukan oleh Kinanah. Makanya tidak heran kalau Nabi kita mengatakan bahwasanya Allah memilih siapa? Kinanah. Kemudian setelah Kinanah, dari Kinanah ini Allah memilih siapa? Quraisy. Apa keistimewaannya Quraisy? Mereka punya keistimewaan. Apalagi setelah mereka tinggal di kota Mekah. Sebelumnya mereka tidak tinggal di kota Mekah. Apalagi setelah mereka tinggal di kota Mekah, kemudian mereka menjadi pelayan dan perawat dari Masjid Al-Haram, alias dari Ka'bah. Orang-orang Quraisy terkenal apanya? Mereka terkenal orang-orang yang keturunannya Nabi Ismail yang paling terhormat. Kalau boleh dikatakan yang paling bangsawan. Orang kita mengatakan mereka orang yang paling berdarah biru. Itu istilah kita. Tapi saya tadi di bahasa Arab nggak ketemu istilah darah biru itu. Karena darahnya orang Arab merah semua. Apa kita ada yang darahnya biru? Darah kita juga merah sama aja Ustaz. Nah, mereka adalah orang yang keturunannya Nabi Ismail yang paling bangsawan. Kemudian juga di antara kelebihannya mereka memiliki etika yang sangat tinggi dan lisan mereka sangat fasih. Makanya orang Arab itu tidak satu tipu dalam mereka berbicara Arab. Bahkan maaf saja kalau sudah pindah negara bukan lagi di tempat asalnya, banyak justru orang-orang Arab yang bahasa Arabnya luntur. Tapi kalau suku Quraisy, kabilah Quraisy bahasa mereka sangat fasih.
Maka muncullah di antara orang yang terfasih dari antara Quraisy adalah seorang imam yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari suku apa? Quraisy. Makanya beliau itu termasuk orang yang sangat disegani bahasa Arabnya selain ilmunya yang lainnya, ilmu fikihnya. Ini Quraisy. Dan juga orang-orang Quraisy, mereka ini juga orang yang paling terpandang untuk menyatukan para kabilah. Mirip kayak Kinanah. Jadi kalau ada perselisihan di antara kabilah, biasanya yang dijadikan sebagai penengah siapa? Orang-orang Quraisy. Berikutnya Bani Hashim. Apa keistimewaannya Bani Hashim? Mereka akhlaknya sangat mulia. Kemudian mereka itu sangat sederhana. Dan mereka saking sederhananya mereka itu sangat jauh dari kesombongan, dari sifat egois, dan juga keinginan untuk mendapatkan jabatan. Makanya Bani Hashim itu orang yang tidak pernah dapat jatah jabatan. Dari sekian banyak Quraisy kalau dicari-cari ya, yang menjabat menjadi pejabat itu biasanya bukan dari apa? Bani Hashim. Karena Bani Hashim itu orangnya sederhana, tidak egois, ya, tidak suka nyodok sana nyodok sini, ya. Tidak suka nyikut sana nyikut sini. Mereka ngalahan, itu Bani Hashim. Sehingga di antara Bani Hashim tidak ada yang mendapatkan jabatan di antara orang-orang Arab. Ini menguntungkan Nabi kita Muhammad apa enggak? Menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Apa keuntungannya? Ini menguntungkan. Bani Hashim tidak pernah dapat jabatan. Ini menguntungkan Nabi Muhammad atau merugikan? Hah? Menguntungkan. Apa keuntungannya? Gimana? Tidak gila jabatan. Terus apa keuntungannya untuk Nabi kita sebagai seorang Nabi? Keuntungannya apa? Pertama saya tanya, ini ada nggak yang bilang merugikan? Ada nggak? Semuanya sepakat? Ijma? Menguntungkan ya? Menguntungkan. Sekarang tinggal kita cari apa? Keuntungannya. Keuntungannya apa? Ketika Bani Hashim adalah orang yang tidak suka jabatan, tidak gila jabatan, maka keuntungannya untuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersih dari tuduhan. Ketika mengaku sebagai Nabi, beliau mengincar apa? Jabatan. Jadi bisa aja kan orang menuduh, wah Muhammad itu ngaku Nabi karena dia pengen jadi presiden misalnya, pengen jadi pemuka, pengen memiliki kedudukan di masyarakatnya. Ketika orang melihat bagaimana nenek moyangnya Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, orang enggak mungkin. Karena Muhammad itu dari Bani Hashim. Bani Hashim itu bukan termasuk orang-orang yang suka dengan jabatan. Akan menguntungkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini akan melindungi kesucian kenabian beliau. Sehingga tidak ada celah untuk menuduh Nabi kita Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang memang di hatinya itu memiliki penyakit. Seperti orang-orang yang bikin film. Kalau itu sih gak usah dibicarakan ya, karena mereka sudah jelas-jelas hatinya penuh dengan penyakit ya. Penyakit yang sudah sangat akut. Kalau kanker itu stadium berapa? Stadium 10. Gak cukup stadium 4 ya. Kalau mereka sih ya sudah, mereka memang sudah dari dulu ya, sampai sekarang, sampai akhir zaman akan membenci Nabi kita Muhammad SAW. Mereka akan mencari-cari celah bagaimana menjatuhkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menjaga kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Bani Hashim. Tinggal siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Wah, kalau bicara Nabi Muhammad SAW ini sama saja kayak berbicara tentang lautan yang tidak ada tepinya. Cukup firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar
orang yang berbudi pekerti tinggi. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Ini yang memuji siapa? Yang memuji siapa? Allah. Pujian itu akan berbobot dilihat dari siapa yang memuji. Jenengan dipuji, jenengan pinter banget, jenengan luar biasa, jenengan masya Allah. Tapi yang muji orang gila. Ada bobotnya? Nggak ada bobotnya. Ya. Tapi ketika dilihat siapa yang memuji adalah siapa? Nabi kita. Yang memuji Nabi kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka, sesungguhnya engkau, sesungguhnya, inilah penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La, ditambah tekanan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau, sesungguhnya engkau benar-benar, ya. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan penekanan oleh Allah Jalla wa'ala. Engkau Muhammad benar-benar di atas atau benar-benar berbudi pekerti yang sangat tinggi. Ayat ini surat apa tadi? Al-Qalam ayat berapa? Ayat 4. Surat Al-Qalam ayat 4 ini kalau dikupas berjilid-jilid buku tidak akan cukup. Karena apa? Karena sisi kepribadian Nabi SAW itu sangat luas. Nabi kita Muhammad SAW punya akhlak. Bagaimana potret akhlak beliau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibadah beliau kepada Allah. Bagaimana sholat malamnya. Bagaimana puasanya. Bagaimana sedekahnya. Bagaimana zikirnya Nabi. Bagaimana doanya Nabi SAW. Akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW saja kepada Allah kalau dikupas berjilid-jilid tidak akan selesai. Belum kepribadian beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keamanahan beliau untuk mengemban risalah dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian kepribadian beliau sebagai seorang guru. Nabi kita bukan sekedar rasul, beliau adalah guru yang mengajarkan kepada umatnya. Maka para guru berkiblatlah kepada bagaimana cara Nabi kita Muhammad SAW mengajar. Nabi kita punya metode yang luar biasa dalam mengajar. Kenapa kita mencukupkan diri dengan metode-metode yang berasal dari barat? Padahal Nabi kita Muhammad SAW adalah guru yang paling utama dan paling istimewa, paling teladan. Belum bagaimana kita mengupas beliau sebagai seorang da'i, sebagai orang yang mengajak umat kepada agama ini. Maka para da'i seharusnya mereka meneladani Rasul SAW. Bagaimana cara beliau berdakwah. Bagaimana cara beliau menghadapi orang yang tidak tahu. Tidak asal pukul rata. Sekabian ahlul bid'ah. Dibedakan antara orang yang faham dengan orang yang tidak. Antara orang yang jahil. Antara orang yang belajar. Antara orang yang keras kepala. Antara orang yang tidak tahu sama sekali. Nabi seorang da'i. Kemudian juga bagaimana karakter beliau selaku pemimpin negara. Ya. Ini kalau dikupas bagaimana Nabi kita SAW memimpin negara. Bagaimana keamanan beliau. Bagaimana beliau mementingkan rakyatnya daripada dirinya. Bagaimana beliau begitu amanah di dalam menjaga keuangan negara. Di dalam memilih orang-orang yang akan beliau perbantukan di dalam pemerintahannya. Belum lagi bagaimana karakter beliau sebagai panglima perang. Sisi yang tidak akan pernah habis. Beliau sekaligus presiden dalam tanda kutip pemimpin negara. Sekaligus panglima perang. Sekaligus guru. Sekaligus da'i. Sekaligus apa lagi tadi? Rasul. Ada nggak orang yang punya sedemikian banyak jabatan dalam tanda kutip? Jarang. Ya. Ada guru tapi dia bukan panglima perang. Ada panglima perang tapi orang bisa mulang. Ya. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi kalau misalnya kita kupas beliau sebagai seorang hakim yang sangat adil. Sampai-sampai beliau berkata, "Waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kata Nabi SAW, demi Allah, andaikan Fatimah, siapa Fatimah? Putri beliau.
Andaikan Fatimah putriku mencuri, niscaya aku yang akan memotong tangannya. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hakim mana yang lebih adil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kehidupan pribadi beliau, bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya. Bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang suami terhadap istrinya. Ini kalau kita kupas nggak akan habis-habis. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana beliau sebagai seorang panutan dan suri toladan di antara umatnya. Ditambah bagaimana kepribadian beliau selaku manusia biasa. Jadi kalau ada pengajian ngupas satu-satu itu enak banget ya. Ya, kita bahas satu bagaimana kepribadian Nabi kepada Allah ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anaknya. Bagaimana Nabi SAW ketika memimpin perang, siasatnya bagaimana? Bagaimana ketika Nabi SAW memimpin negara? Bagaimana sisi politis beliau? Wah, itu luar biasa itu. Nggak tahu siapa ini yang bisa bikin pengajian seperti ini. Itu indah sekali. Dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah betul-betul orang pilihan dari Bani Hashim, yang dipilih oleh Allah Bani Hashim dari siapa? Quraisy Allah pilih dari Kinanah Allah pilih dari Ismail Allah pilih dari manusia yang ada di muka bumi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan silahkan. Ustaz, ada orang yang berkata ketika sholat Jumat minimal harus ada 40. Terus ada yang berkata tidak 40, tidak apa-apa. Terus yang boleh yang mana? Tidak harus 40. Karena hadis yang berbicara tentang itu dinilai dhaif oleh para ulama yang mengatakan jumlahnya batas minimal jamaah Jumat adalah berapa? 40. Ada yang mengatakan kurang dari itu ya. Jadi ada beberapa hadis yang berbicara tentang batas minimal jumlah jamaah sholat Jumat. Kata para ulama, seluruh hadis-hadis tadi dikatakan oleh mereka dhaif. Makanya ya seadanya saja, kapan terkumpul ya sudah insyaallah tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada, masa kita nunggu dihitung satu-satu, ayo berhitung 1, 2, 3, 39, wis bubar orang sida sholat Jumat. Tidak benar. Tergantung berapa jumlahnya. Cuman perlu saya ingatkan ya, yang namanya sholat Jumat itu tidak di sembarang langgar atau musola. Ya. Jadi kalau bisa sholat Jumat itu dipusatkan, ya. Dipusatkan di masjid yang ya kira-kira yang besar lah ya. Nggak mesti harus di Masjid Agung ya. Karena ya cukup juga di Masjid Agung kalau semuanya ke sini. Maksudnya di kampung ya. Masa satu RT ada 2 sholat Jumat? Buat apa sih? Hah? Buat apa ada sholat Jumat 2? Jadikan 1 kenapa? Loh ini juga belum apa? Belum penuh juga, ngapain bikin 2-2? Ya. Jadikan 1 ya, jadikan 1 sehingga syiarnya itu betul-betul terlihat ya. Kalau cuma sedikit-sedikit musola, langgar bikin Jumatan. Malah ada langgar bikin sholat Id. Luar biasa ini. Ini luar biasa ngawurnya. Langgar bikin sholat Id. Ini Masya Allah ya. Maka di sinilah Jumatan aja tidak seyogianya. Kalau bisa Jumatan itu dipusatkan ya. Karena sholat Jumat adalah Id, ya. Id perayaan mingguan ya, perayaan mingguan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin warahmatullahi wabarakatuh.